Businessman Opinion. Ratusan calon PNS yang sudah lolos seleksi mengundurkan diri dengan sejumlah alasan seperti gaji dan tunjangan yang tidak sesuai harapan serta hilang motivasi. Aksi pengunduran diri ratusan CPNS itu merugikan negara lantaran biaya seleksi cukup besar. Apa komentar Anda mengenai ratusan CPNS yang mengundurkan diri itu? 6339160. Begini, memang manusia itu nggak ada sempurna, siapapun ya. Mungkin ya perhitungan kan masing-masing, ya nggak? Ada bilang kata tadi kurang jadi kau bocuan ya, bocuan nggak kerja jadi bokang tahu, ya gitulah manusia, nggak ada yang sempurna di dunia. Kalau menurut saya berarti ada kekurangan dalam sistem rekrutmennya, di mana kompensasi itu harusnya disampaikan di awal kepada saat rekrutmen. Ya, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu atau umpamanya merasa berkekurangan dan lain-lain. Jadi menurut saya harus diperbaiki sistemnya, ya kan, lebih transparan, lebih terbuka, ya, sehingga si pelamar juga tahu apa yang diharapkan, sehingga dari awal mereka sudah tahu kalau maunya gajinya kurang, ya masa juga tidak perlu umpamanya mengikuti tes lebih lanjut untuk menghemat biaya rekrutmen. Terima kasih. Alasan karena mengapa itu tidak lulus hanya karena status kerja yang tidak ada bendanya dengan jenis pekerjaan lain. Hanya saja sudah membudaya dan menjadi pahaman keliru sejak dahulu, yang ini bila mana tidak menjadi pengawai akan suram. Di negeri merdeka NKRI mestinya SDM calon pengawai tidak di lingkungan pemerintahan. Perusahaan BUMN maupun swasta punya motivasi kerja luar biasa dan high quality di bidang masing-masing, sehingga mereka pun berhak menerima reward sesuai pelaksanaan kewajiban dan semangat pengabdian yang telah mereka cuarkan sebaik-baiknya. Itu komentar saya coba diselidiki, karena mereka sudah susah payah mengikuti seleksi dengan biaya yang sangat tinggi, tiba-tiba mereka mengundurkan diri. Apa sebabnya? Bisa saja kalau kita berpendapat bahwa mungkin ada sejumlah uang sogok yang harus diberikan sehingga mereka tidak sanggup dan mereka mengundurkan diri. Sebenarnya kalau cuma 100 orang aja sih tidak masalah ya. Tapi biaya seleksi yang terlalu besar juga harus diselidiki. Apa sebabnya sampai terlalu besar? Jadi ya derita negara lah. Begitu komentar saya. Pendapat saya ini sangat bagus ya. PNS ini bukan favorit lagi. Kalau di desa-desa mungkin karena nggak ada pekerjaan, PNS jadi favorit. Tapi kalau di Jakarta atau kota-kota besar, ini salary-nya kan nggak mencukupi kebutuhan sehari-hari ya. Jadi saya lebih suka kalau misalkan anak-anak muda sekarang jadi pengusaha, jangan jadi pegawai negeri. Saya lebih menyoroti kepada teman-teman yang ikut terus selalu mengundurkan diri. Kan sudah tahu bahwa pegawai negeri dengan swasta itu beda gajinya. Jadi jauh hari sebelum melamar dia sudah tahu. Nah, di perjalanan dia mengundurkan diri, buat saya ini menghilangkan kesempatan bagi teman-teman yang banyak di belakang antri untuk melamar jadi pegawai negeri. Akhirnya apa? Jatah mereka itu kan kurang, idle capacity lah gitu. Kasihan yang di belakang. Itu sih komentar saya. Kalau pendapat saya sih lebih bagus itu ya mengundurkan diri daripada nanti udah kerjanya setengah hati, alias nggak maksimal, ya kan setiap manusia kan punya tujuan hidup sendiri-sendiri. Itulah pemerintah lah yang harus introspeksi diri. Kenapa biasa segitu banyak biayanya di rekrutmen udah online? Mestinya kan lebih murah. Makasih. Mungkin kan namanya PNS tahu saya bisa dipindah-pindah ya, dan mungkin juga gajinya nggak sesuai dengan yang mereka harapkan. Dan kalau pendidikan sekarang kan kenaikan tiap tahun lebih besar ya dibandingkan gaji gitu. Udah itu kalau dibilang mereka nggak ada keluarin biaya, mereka juga keluarin biaya kan, mau siapin surat keterangan kelakuan baik segala macam, itu juga dalam butuh biaya gitu loh. Jadi mungkin sih bagusnya calon itu dia bisa cari info dulu kira-kira gaji yang sekarang tuh berapa gitu. Jadi ya menghemat waktu juga daripada capek-capek ternyata nggak jadi gitu kan. Oke, makasih.
Saya sih melihat ini satu fenomena yang memang bakal terjadi ke depan, yaitu egoisme yang berlebihan lah. Artinya gini loh, kalau ini yang anak muda sekarang itu kalau mau ngomong salahnya apa ya nggak ada salahnya. Orang dia ikut, dia lulus, berarti dia punya kemampuan sebenarnya kalau dilihat dari satu sisi. Tapi dari sisi yang lain sebenarnya kan formasi itu banyak juga orang yang berharap supaya diterima, bahkan udah lihat banyak yang nyokok ke sana kemari supaya lolos CPNS. Jadi ini egoisme dari yang mengundurkan dirinya ini mestinya ini apa ya, kalau menurut saya pendidikan dari SMA itu nggak ada sekarang ditanamkan untuk kita belas asih dengan orang. Kalau memang kita merasa belum ini ya jangan diambil lah. Kalau sekarang kan memang kesempatan pertama ambil dulu gitu, habis itu buang lagi. Itu kan hal yang biasa sekarang itu anak muda sekarang. Nah ini yang mestinya ada pembenaran di sana, pendidikan supaya itu nggak terus terjadi. Kalau terus terjadi kasihan juga ke depan. Kalau ngomong kerugian negara menurut saya sih ya nggak gede-gede amat kan, sistemnya juga udah online, sudah ini paling upahnya panitianya aja yang memang kebanyakan, mungkin panitianya saya nggak tahu lah. Tapi yang pasti menurut saya fenomena ini harus diisi dengan lebih baik lagi lah. Terima kasih. Kalau menurut saya memang lebih bagus mengundurkan diri dari awal daripada nanti kerja akhirnya konsentrasi. Kemudian yang kedua, kalau yang ratusan mengundurkan diri, pasti ada lagi ribuan yang akan melamar. Jadi pemerintah rugi dikit nggak apa-apa menurut saya. Terima kasih. Mengenai ini ya, calon PNS yang udah pada mundur itu ya, saya pikir sih itu hak masing-masing orang aja. Kalau mereka memang udah tahu tunjangan dan gajinya kecil, mungkin nggak sesuai dengan harapan mereka juga manusiawi saja itu. Ya menurut saya bukan karena tunjangannya itu terlalu kecil ya, tapi kalau dibandingkan dengan biaya pendidikan yang selama ini dikeluarkan itu nggak sebanding. Jadi memang permasalahannya ya, di Indonesia biaya pendidikannya terlalu mahal. Kita bandingkan dengan luar negeri aja memang udah lebih mahal di Indonesia. Terima kasih. Itu perlakuan yang tidak bersyukur kali ya, karena banyak orang yang nggak bisa kerja tapi dia malah menolak pekerjaan yang sudah didapatkan. Dan kalau masalah gaji ya kayaknya dia harusnya sebelum daftar tuh harusnya udah tahu ya lah, orang gampang nyari di Google ya gajinya berapa segala macam, tunjangannya berapa. Dan ya itu dia, negara juga akan dirugikan karena memang biaya untuk seleksinya itu gede ya, belum lagi korupsinya, jadi tambah gede lagi deh biayanya. Jadi ya kalau menurut saya harus didenda lah ya, memang katanya didenda kan ya, tapi nggak tahu ada yang 50 juta atau 100 juta, bagus lah denda segitu banyak aja. Sampai kalau mereka sampai menolak kerjaan berarti harusnya mereka sudah punya duit ya sampai menolak kerjaan gitu. Oke, makasih. Itu kayaknya dibalik 100 orang yang mengundurkan diri harus ditelusuri ya, karena baru kali ini ya sejarah Indonesia sudah diterima menjadi PNS. Benar apa yang disampaikan tahun sebelumnya, sulit untuk mencapai ke sana. Itu pasti ada oknum-oknum tertentu biar terkeruh masalah, bikin berita yang istilahnya Indonesia ya hal-hal sepele seperti ini yang dibahas gitu, dibuang-buang tenaga gitu. Itu harus ditelusuri ya, 100 orang itu pasti ada yang membuat atau menghasut orang tersebut, negara-negara ini rugi. Terima kasih. Iya, menurut saya banyak PNS atau CPNS, calon PNS yang sudah dapat tidak sudah masuk tapi mengundurkan diri, itu mungkin karena masalah tertentu ya, misalkan karena gaji atau tunjangannya lebih kecil dari perusahaan-perusahaan swasta, atau sistem kerjanya yang tadinya tetap tahun-tahun kemarin, tahun ini mungkin jadi kontrak statusnya, dan biasanya kalau kontrak ini kan tidak dapat pensiun gitu ya, dan pesangon pun tidak sebanyak yang di swasta, kemudian seperti itu. Jadi kemungkinan alasan kemungkinan seperti ini yang membuat
para PNS yang sudah dapat mengundurkan diri. Saya pikir seperti itu. Jadi sebenarnya ini saya nggak tahu ya, apakah hanya tahun ini aja mengalami fenomena begitu, tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada, atau ada tetapi nggak diberitakan kan? Kalau saya rasa sih hal-hal begitu biasa-biasa aja. Ada yang sudah diterima, saya mengundurkan diri kan cuma 100 juga dari sekian persen, kan sebenarnya nggak banyak juga. Dengan segala macam pertimbangan kan banyak. Jadi menurut saya sih nggak tahu sih, ini tujuannya diramaikan itu tujuannya untuk memberikan fenomena apakah PNS sudah nggak menarik atau apa kan begitu. Yang antri biasanya kan ada wajib segala macam. Saya juga agak bingung kadang-kadang berita-berita begini itu sebenarnya kan sebelum-sebelumnya juga masih ada namanya orang kerja terus habis itu diterima mengundurkan diri baik PNS atau enggak, itu sebenarnya kan sesuatu yang biasa banget gitu loh. Jadi harusnya itu hal-hal biasa ya, nggak usah lah sampai. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.